Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat, yang bahkan kalau bahasa yang sedikit luar biasa sekali itu ketika anak-anak pondok itu menghafal, biasanya kalau pembukaan itu seperti ini: seandainya ranting-ranting dijadikan penanya, air laut dijadikan tintanya, kemudian daun-daun seluruh dunia ini dijadikan sebagai kertasnya, maka tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iwas kala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya itu ada dua sifat yang mana ini akan melekat sekali kepada seorang manusia, sehingga kalau disebutkan sifat ini maka pasti tahu ini pasti manusia, ya. Yang pertama itu adalah mudah sekali dalam mengingat kebaikan, ya. Sekali saja infak 10.000, ya, diingat-ingat, kan kemarin sudah infak 10.000 ya, setidaknya hari ini aku bisa doa minta pajero gitu kan, ya. Padahal cuma infak 10.000 saja gitu, ya. Sekali saja mengingatkan orang yang standarnya turun, standarnya itu sudah dianggap dia adalah orang paling baik pada saat itu, ya. Dan ciri yang kedua adalah ikhwah, ya, mereka sering lupa atas apa yang sekarang dia nikmati. Oleh karena itu, ikhwah sekarang mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu dituntut sama Allah untuk bersyukur. Kenapa? Ya. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita akan masuk di penggalan kedua dari ayat ini yang mengatakan, kalau kamu mengkufuri nikmatku, kamu tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan memberikan kepadamu itu adalah azab yang betul-betul pedih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk azabnya Allah itu adalah ketika Allah itu mengangkat nikmat dari seorang hamba. Maka kalau sekarang kita itu sedang merasakan nikmat yang begitu besar, yakni adalah waktu luang, ya, nikmat Islam dan nikmat iman yang betul-betul kita rasakan dan dapat kita amalkan, ya, kita realisasikan dengan mudah sekali, menunjukkan bahwa nahnu bi muslimin, kita itu adalah orang muslim, itu mudah sekali sekarang ikhwah. Antum bayangkan ikhwah sekarang mati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pernah enggak sih, ya, saudara-saudara kita yang di Palestina sana, ya, pada awal mula sebelum mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang zalim, mereka akan mengira itu tiba-tiba mereka diserang. Ada enggak yang berpikir seperti itu? Kan enggak. Apakah dulu mereka dari awal sudah susah? Enggak. Dulu mereka adalah hamba yang diberikan nikmat Allah, diberikan kemudahan dalam beribadah, ya. Namun kita lihat ikhwah, ya, sekarang saudara kita dituntut untuk bersyukur dengan kondisi yang lebih sulit dibandingkan kita. Maka selalu diucapkan, ya, selalu dikatakan bahwasannya saudara kita yang di Palestina di sana itu adalah tolak ukur kondisi keimanan kita. Kenapa? Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina di sana, mereka itu adalah banyak sekali dari golongan mereka itu orang yang muhafid, muqari. Mereka banyak yang menjadi seorang penghafal, soal qiraah, ahlul hadis. Padahal kondisinya tidak nyaman untuk belajar. Lantas bagaimana kita ikhwah, ya, yang banyak waktu kosongnya, Ustadz saya sibuk bekerja, itu adalah perasaan kita, ya. Seandainya kita itu mau meluangkan dan mengosongkan waktu kita untuk Allah, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Maka dikategorikan orang yang mengatakan hidupnya itu tidak punya waktu untuk Allah, sesungguhnya mereka adalah orang yang sombong sekaligus rugi. Disebutkan dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim.
Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu sederhana. Ya. Syukur itu adalah hal yang sederhana. Cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kata para ulama itu sudah nisfus syukur. Setengah dari bersyukur itu dengan mengucapkan tahmid saja. Sesederhana itu, semudah itu hanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum. Bentuk penambahan Allah Subhanahu wa taala dari rasa syukur kita itu adalah rahmat Allah. Tidak harus sifatnya, bentuknya itu adalah harta, kemewahan ataupun yang lainnya. Tidak harus ditambah itu. Ditambah bisa jadi ditambah sama Allah itu rahmatnya kepada kita. Kemudian ikhwas karahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat beraturkan salam mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad adalah seorang pria yang harus menjadi idaman, ya. Dan Nabi Muhammad juga adalah satu-satunya sesosok manusia yang boleh dicintai oleh semua jenis, baik ikhwan maupun akhwat. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad juga adalah satu-satunya manusia yang akan menjadi standar hidup setiap manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah, kami selalu mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada ikhwah sekalian untuk selalu mempelajari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafalkan hadisnya, ya, dibaca sarahnya, ajarkan ke keluarga terdekat kita. Jangan sampai di yaumil qiyamah kita akan bertemu Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad kami membutuhkan syafaatmu. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah kamu umatku? Sedangkan kita hanya diam saja. Kemudian kata Nabi Muhammad, kalau kamu adalah umatku, apakah kamu tahu sholat witir itu adalah sunnahku, sholat fajar adalah sunnahku, mempelajari hadis-hadis itu adalah termasuk usahamu untuk mengikuti sunnahku. Lantas kita tidak pernah melakukan amalan itu, bahkan kita adalah golongan yang menolak sunnah-sunnah itu. Lantas bagaimana Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umatnya dan akan memberikan syafaat kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kami selalu mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki kualitas amalan kita, ya. Sesungguhnya fatazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa. Ketakwaan itu hal yang sederhana kata Allah, tapi karena ketakwaan inilah aku akan memandangmu sebagai manusia yang spesial. Cukup dengan ketakwaan. Lantas bagaimana menambah ketakwaan? Dengan amalan-amalan saleh. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah lama saya tidak duduk di kursi ini, hampir 1 bulan lebih, ya. Kemudian kembali lagi di suasana yang sangat luar biasa, dingin, ya. Inilah Bandung yang diimpi-impikan oleh setiap orang yang datang dari luar Bandung, ya. Dulu kami datang ke Bandung itu seolah-olah melihat Bandung itu seperti film Dilan Adem Anyem gitu, ya. Begitu luar biasa. Sekali ketemu lampu merah Soekarno-Hatta, oh ini bukan Bandung, ya. 3 menit ya lampu merahnya, luar biasa. Itu adalah momen, ya, di mana kita diizinkan sama Allah, diluangkan waktunya. Karena kamu tidak mau meluangkan waktuku, maka aku akan berikan lampu merah 3 menit. Maka murojaah di situ, ingatlah aku kata Allah, ya. Maka ada fungsinya. Itulah orang Islam, bisa mencari celah ibadah, bisa mencari cintanya Allah dan ridhonya Allah dimanapun dan kapanpun. Ikhwas sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya itu senyum-senyum sendiri melihat itu konten di YouTube itu, di mana ada seorang cowok-cowok gitu kemudian diwawancarai. Coba sih kamu itu kalau misalnya ada ibu, ada istri, ada anak, ya, mana yang menjadi prioritasmu? Ya, ibumu, anakmu, atau istrimu? Pria pertama menjawab ibu dong, ya. Ada mantan istri, nggak ada mantan ibu, gitu kata dia. Ya. Setelah itu siapa? Anaknya. Kenapa? Karena anak itu adalah buah hati. Ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Ya. Kemudian baru istrinya. Ya. Ada laki-laki kedua. Ya. Dia ditanya mana yang prioritas? Ya. Yang pertama adalah istri. Setelah itu baru ibu. Setelah itu baru anak. Ya. Karena istri adalah yang akan menemani kita hidup.
Ya. Dan ibu adalah orang yang telah melahirkan kita. Sedangkan anak ketika sudah dewasa, dia akan berjalan sendiri dengan kehidupannya masing-masing. Semuanya punya prioritas satu-satu. Kemudian yang menarik adalah ikhwah, itu saya baca komentarnya itu ada sampai 700-an lebih. Yang pertama, harusnya istri, wahai kalian laki-laki yang mengatakan ibu kalian adalah yang pertama, belum tahu kalau ditinggal istrinya. Ya. Kemudian ada lagi yang di komentarnya, kamu yang mengatakan istri adalah pertama, belum tahu kalau istrinya jahat sama dia, siapa yang akan dijadikan dia tempat mengadu adalah ibunya. Ya. Ada anak-anak juga bilang, wah bahaya ini, berarti dia nggak pantas untuk menjadi bapak yang aku baktikan. Ya. Maka ikhwah sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di situ nggak usah bawa-bawa agama lah dalam urusan ini. Ikhwah, kalau kita nggak bawa agama dalam hidup ini, sudah dari zaman Nabi Adam dulu tuh orang akan tersesat. Ya. Jawaban yang sangat aneh itu loh. Anak tuh nggak menyangka rupanya segitunya toh literaturnya kaum muslimin di Indonesia ini. Saya orang muslim tapi jangan bawa-bawa agama dalam jawaban ini. Gitu loh. Justru karena kamu seorang muslim, maka bawalah literatur landasan pemikiran Islam yang benar. Lantas bagaimana Ustaz jawabannya yang tepat? Jawaban yang tepat harus menyesuaikan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan tidak tepat tidak memiliki jawabannya. Maka pertanyaannya sudah salah, keliru. Dari 3 orang ini siapa yang akan menjadi prioritas? Maka beda jawabannya ikhwah. Harusnya orang Islam itu akan menjawab atas dasar keilmuannya. Maka dia akan menjawab dengan sudut pandang Islam. Maka kalau menurutmu yang aku harus baktikan adalah ibuku. Laki-laki hatta dia sudah menikah sampai ibunya meninggal, baktinya itu kepada ibu. Dan ini saya tekankan kepada laki-laki, seluruh laki-laki, rojulan kun rojulan. Kalau kamu laki-laki jadi orang laki-laki. Orang laki-laki itu cinta sama ibunya, bakti sama ibunya. Sampai disebutkan sama Rasulullah 3 kali, itu berapa pentingnya ibu. Mohon maaf yang ahwat jangan tersinggung. Insya Allah setelah ini jatahnya. Ya. Itu tadi. Ingat, rojulan kun rojulan. Kalau kamu laki-laki, jadi laki-laki. Ambil prinsip. Orang muslim, laki-laki muslim punya prinsip. Gitu. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya prioritas, maka istri. Oke benar istri. Tetapi dalam lingkupannya, dalam cakupannya. Kapan istri menjadi prioritas? Ketika itu dalam urusan rumah tangga. Kemudian siapa yang akan aku nafkahi? Anak dan istri. Itu urutannya. Maka kalau bakti itu ibu, ya. Tapi kalau urusan nafkah dan keluarga itu istri dan anaknya. Lantas Ustadz sekarang pertanyaan gini, ibunya sakit di rumah sakit, istrinya mau melahirkan, mana yang mau dipilih? Dua-duanya dibawa ke rumah sakit bareng, apa salahnya? Kan gitu. Kenapa kita harus memilih sesuatu yang tidak harus dipilih? Bukankah tidak memilih itu juga sebuah pilihan? Mohon maaf, bentar lagi tanggal 14 bukan berarti saya mengompori. Ya. Ini konteksnya adalah prioritas tadi ya. Bukankah tidak memilih itu juga pilihan? Tidak memilih, dua-duanya kita muliakan, apa salahnya? Padahal kan kalau sudah menikah, Ustaz harusnya kan istri. Mohon maaf ini diomongin sama orang yang belum menikah juga. Afan, ini teorinya saja ya. Jadi bukan berarti ketika istrinya seperti ini enggak, malah terbalik. Justru istrinya itulah yang ditanya prioritas dalam keluarga itu suami. Sudah jelas dalilnya rijalun qawwamuna. Rijal itu laki-laki, derajatnya itu juga lebih tinggi dari wanita. Kenapa? Karena laki-laki lah yang akan bertanggung jawab atas istrinya, tetapi istrinya tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan suaminya. Beda konteksnya, beda posisi, beda konsekuensi, gitu loh. Iwa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya tidak mau banyak-banyak di perkara pernikahan ini. Maka saya cukupkan sampai sini. Sudah jelas jawabannya. Orang Islam menjawab dengan landasan keilmuannya.
Tapi kalau urusan berbakti itu adalah ibu. Dan istri yang berbakti kepada suami ketika ditanya ibunya sedang susah, maka istrinya akan mengatakan kembalilah kepada ibumu, kemudian selesaikanlah urusanmu. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya wanita dia itu adalah yang mengembalikan urusan suaminya itu kepada ibunya, menyelesaikan urusan ibunya dulu. Dan ini adalah wanita idaman para pria. Ya. Sekarang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya bahas bukan itu. Yang saya bahas adalah netizennya. Apa yang menjadikan tadi seperti itu sampai menyalahkan agama, ikhwah? Antum bayangkan, ya. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Konsekuensinya, maksudnya kalau kamu mau selamat berada di sisi Allah, maka terimalah Islam ini sebagai agama. Bismillah. Kemudian harus melazimi Islam ini seperti apa? Kenapa? Karena Islam itu memiliki di dalamnya itu konsekuensinya. Bisa kita ambil dari pengertian Islam, insya Allah nanti akan kami jelaskan. Maka apa yang menjadikan orang-orang mengatakan ini bisnis, jangan bawa-bawa agama. Ini bercanda, jangan bawa-bawa agama. Justru adanya agama itu adalah untuk membatasi manusia agar dia berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menjadi sebabnya? Karena kualitas keilmuannya. Dia tidak mengilmuinya. Dia Islam tapi tidak paham tentang Islam. Dia mengaku beriman tapi tidak menunjukkan bagaimana orang yang beriman. Yang mana insya Allah akan kita bahas nanti. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang runyam di muka bumi ini itu terjadi karena landasan pemikirannya itu sudah tidak benar. Yang membangun pola pikirnya saja sudah tidak benar, maka bagaimana? Bagaimana dia akan dituntut dengan amal yang benar, omongan yang benar, perilaku yang benar, sedangkan landasan berpikirnya juga sudah salah. Sudah pernah kami jelaskan di dalam kajian kami juga di sini, itu adalah ketika pondasi berpikir itu dari hal sederhana. Di sini siapa sih yang tidak pernah belajar Allah itu adalah Rabb, Nabi Muhammad itu adalah utusan? Tapi ketahuilah banyaknya kaum muslimin yang antipati dengan Islam sendiri karena salah paham. Karena mereka tidak paham dengan dua perkara yang tadi di awal itu loh. Hanya memahami Allah itu Rabb, Nabi Muhammad itu utusan. Kesalahan di dalamnya menjadikan banyak sekali penyimpangan. Besok kita lihat. Orang mengatakan syariat ini. Allah kan tidak membatasi. Al-Quran itu apa? Na'udzubillah min dzalik, ikhwah. Sampai Al-Quran juga kena loh, ikhwah. Maka saya itu terkadang sampai tidak suka itu kalau ada konten yang seliuran di YouTube maupun di Instagram, komennya banyak. Saya sudah negatif thinking dulu. Nanti di dalamnya itu pasti ada bilang agama Islam ini terlalu ketat. Jangan bawa agama masih dalam urusan bercanda. Jangan bawa agama masih dalam urusan bisnis. Jangan bawa agama dalam urusan percintaan. Maka kalian yang berada di luar agama Islam, maka urusi saja urusan kalian. Kami yang di dalam agama Islam ini memang punya urusan di dalam hal ini. Dan agama Islam memang harus ada di dalamnya, ikhwah. Ketahuilah itu. Tanamkan dalam hati kita ini orang muslim, setiap gerak-gerik kita itu diawasi dengan agama. Agama itu tidak punya batasan dalam hidup kita. Kenapa? Agama itu rahmatan lil alamin yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini gitu loh. Maka setiap halnya itu pasti punya kaitannya dalam agama. Urusan belajar, urusan usaha, urusan rumah tangga, urusan pendidikan, semuanya jelaskan dalam agama. Lantas kenapa kalian harus lari dari perkara yang sudah ditertibkan oleh Allah? Islam itu adalah agama yang disiplin. Ingat sifat manusia tadi? Dua tadi itu menunjukkan sifat manusia itu memang tidak suka disiplin. Kan gitu.
Makanya ketika mereka ada Islam yang menjaga, apa susahnya kalian menjadi orang baik sedangkan sudah aku berikan batasan dengan agama. Ya. Bukan hanya agama saja, aku berikan petunjuk tentang beragama melalui Al-Quran. Kurang, aku akan akan utus kepada kalian bentuk realisasi dari Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu bisa diamalkan oleh manusia juga. Lantas alasan apa lagi? Maka ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Azan jam berapa? 30 menit lagi. Oh 5 menit lagi ya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok. Yang mana setelah cerita panjang lebar tadi itu, 3 pokok ini Islam, iman, wal ihsan. Itu adalah kunci sebenarnya. Kunci bagaimana kita memahami posisi kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini. 3 poin mendasar, 3 kuncinya. Islam, iman, ihsan. Ustadz biasanya iman dulu baru Islam baru ihsan. Urutan itu tidak terlalu kotik. Bahasanya itu tidak terlalu baku. Yang paling penting adalah pemahaman kita. Nanti insya Allah yang pertama akan kita bahas yakni adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Bisa dibaca dalam hadis Arba'in diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana hadisnya cukup panjang. Nomor 2 bisa dibaca. Nanti ada waktu istirahat, rehat sejenak, bisa dibuka bareng-bareng itu di internet. Insya Allah banyak itu. Arba'in An-Nawawi itu 42 hadis, itu bisa menjadi bekal hidup kita. Baca sarahnya, baca hadisnya. Paling tidak kalau tidak pernah belajar hadis, hafalkan 42 hadis ini. Ya sekarang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit review dari hadis ini, itu banyak sekali faidahnya. Selain 3 hal pokok tadi yang diajarkan, di dalamnya juga diajarkan bagaimana ada bermajelis. Bagaimana kisah ini adalah disaksikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kalinya khalifah mendapatkan julukan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin. Memiliki 3 nama. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, kemudian kedua ada Al-Faruq, yang ketiga adalah Abu Hafsin, dikarenakan anaknya Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab menyaksikan kejadian itu. Umar bin Khattab adalah sahabat spesial nomor 2 setelah Abu Bakar. Tidak ada khilaf di para ulama tentang perkara ini. Mana pada saat itu Umar bin Khattab menyaksikan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, yutilus safar. Dia itu punya bekas-bekas seperti orang yang jalan jauh. Kenapa? Karena tidak ada yang mengenal di situ sama sekali. Menggunakan baju yang putih, rambutnya hitam. Tetapi orang nggak ada yang kenal di situ, bajunya putih bersih, seperti tidak ada bekas perjalanan. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Di sini adalah Nabi Muhammad didudukkan di depannya sama beliau, kemudian ditempelkannya lututnya dengan Nabi Muhammad. Di sini ikhwah, cukup sampai sini dulu. Itu adalah mengajarkan kita tentang adab bermajelis. Bagaimana menghormati orang yang akan ditimpa ilmu darinya. Bagaimana bentuk kesiapan dia menggunakan baju yang bersih, rambut yang rapih, wajah yang sudah mandi. Ibaratnya seperti itu. Kemudian dia duduk dan bersiap. Maka sebutkan dalam surat Qaf. Kalau kamu ingin mendengarkan sebuah kajian ilmu, maka hadirkan 2 hal. Jadi mengkana lahu qalbun, hadirkan hatimu. Au alqa sam'ah, kemudian siapkan telingamu. Alqa itu dalam bahasa Arab namanya alqa yulki, melempar. Kalau orang melempar itu berarti menuntut orang menangkap. Maksudnya apa? Alqa sam'ahu, maka siapkan telingamu itu untuk menangkap. Maka hadirkan 2 hati ini, dua hal ini. Yang pertama adalah hati, kemudian al-qasam'ah, kemudian pendengaran. Bagaimana bentuk kesiapannya? Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian barulah dimulai transfer ilmu. Disebut dengan ta'lim. Jadi ta'lim itu adalah adanya transfer ilmu dari mu'allim kepada muta'allim, dari orang yang mengajarkan kepada orang yang diajarkan. Maka ketika dikatakan bagaimana suksesnya taklim, maka itu ketika orang yang mendengar tadi itu bisa menghafalnya. Bisa menghafalnya.
Tetapi di dalam Islam itu tidak hanya dibatasi dengan taklim, ada next level namanya tarbiyah. Maka ketika orang yang mengajarkan itu bukan hanya mengajarkan ilmu, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mengajarkan bagaimana mengamalkannya, maka pada saat itu prosesnya berubah menjadi tarbiyah. Ya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini adzan isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iwas sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sedikit tadi kami singgung tentang beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, ya ini adalah secara sederhana itu kurangnya literasi ya, kurangnya banyak membaca, kurangnya banyak mengikuti kajian-kajian ya. Selalu kami ulangi, kami tidak pernah menyalahkan iwas sekalian itu mengikuti kajian yang temanya atau pengisinya itu disukai ya. Tapi Anda tidak mempermasalahkan itu, tapi diusahakan ketika kita belajar Islam itu butuh namanya thariqah, ada tahapannya. Jadi boleh ikut kajian, tidak pernah melarang, tetapi tetap ya diskemakanlah, dibuatlah bagaimana sih metode belajar Islam yang tepat. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan dalam menganggap bagaimana beragama itu sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah dia pentingnya ilmu ya. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ini loh ya ikhwas sekalian ya, zat yang menciptakan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antaranya saja ya. Allah itu tidak mau untuk diimani, untuk diakui ketika tidak ada dasar keilmuan yang mendasarinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasannya Allah itu adalah Rabbul Alamin, kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ikhwas sekalian, kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan mencoba mengilmui, mendalami secara ringkas ya, secara mudah ya, secara sederhana maksud kami, tentang 3 hal pokok di dalam Islam yang kami tadi di awal sebutkan. Ini adalah 3 kuncinya. Yang pertama itu adalah Islam, di mana malaikat Jibril itu tadi kisah yang kami kisahkan di awal itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Maka Nabi Muhammad menjawab, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Maka ditanya, apa itu Islam? Ya, maka kami boleh ibaratkan ya, Islam itu bagaikan sebuah rumah ya. Maka rumah ini memiliki pondasi. Pondasinya itu adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masih ingat kajian kita 3 bulan yang lalu tentang masalah pondasi, di mana di dalamnya kita mengkaji bersama-sama tentang syahadat. Ikhwas sekalian, kami juga tadi sebutkan awal mula dasarnya munculnya penyelewengan dari pemikiran karena salah dalam memahami 2 syahadat ini. 2 syahadat ini tidak akan pernah terlepas, tidak ada satu syahadat saja. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah dengan meninggalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga kebalikannya. Kemudian ikhwas rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini ya, memiliki konsekuensinya. Yang pertama itu adalah alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam maksudnya ya, la haqqu, tidak ada hak ya sebagai zat yang pantas diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah di puncak ya, berada di puncak, di ujung setiap amalan ibadah kita ya. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mengakui, mengimani, mempercayai betul bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusannya Allah. Ingat, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dalam artian apa yang dibawa Nabi Muhammad juga itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsunya.
In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu wahyu yuha, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kami membuat sebuah tulisan ya. Maka seorang muslim pentingnya ilmu itu harus diletakkan di dalam hati agar setiap yang keluar dari lisan kita itu isinya adalah ilmu, dan letakkanlah nafsu itu di belakang kepalamu sehingga dia tidak akan mengganggu cara berbicaramu. Ya. Kenapa? Karena hawa nafsu itulah yang menjadikan orang-orang itu banyak sekali penyelewengan karena nafsunya. Orang Quraisy dikatakan kul ya ayyuhal kafirun, mereka kafir itu dikarenakan nafsunya. Mereka ingin mencari Tuhan dengan cara ibadah yang sesuai dengan keinginan mereka. Orang Yahudi, mereka menginginkan nabi yang sesuai dengan nafsu mereka. Semuanya karena nafsu. Ya sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali karena dua syahadat ini adalah pasangan. Yang pertama mengakui Allah adalah Rabb, yang kedua mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Maka kesinambungannya itu tadi dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada cara lagi kecuali dari utusannya, yakni adalah Nabi Muhammad. Di sini bisa kita pahami seperti itu. Maka engkau kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka selesaikan mempelajari bagaimana Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang cara beragama. Dua hal ini kenapa kok menjadi di poin pertama dan menjadi satu? Ya, yang pertama tadi, dua hal ini tidak boleh terpisahkan, selalu menjadi pasangan. Mengakui Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan, secara tidak langsung dia mengikuti bagaimana caranya Nabi Muhammad itu adalah untuk menggapai ridha Allah. Maka ini akan menjadi pondasi di mana akan berdirinya Islam itu, yang kita sebut dengan rukun Islam. Maka pondasi kuat berdiri ke atas itu lebih mudah, walaupun belum tentu menjadi rumah. Ya, belum tentu menjadi rumah. Ada yang baru bangun pondasi, kena gempa, pondasinya hancur. Bagaimana mendirikan rumah? Kan seperti itu. Ada yang baru percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin, Nabi Muhammad adalah manusia yang harus dijadikan sebagai role model di dalam setiap kehidupannya. Maka ya, mulai detik ini jangan pernah mengatakan kamu ngefans sama artis Korea, jangan pernah. Jangan pernah, karena itu adalah kalimat yang paling sakral bagi seorang muslim. Ingat, seorang muslim itu diajarkan untuk disiplin oleh agama Islam. Maka dari perkataan juga kita dijaga. Ya. Maka Nabi Muhammad jadi role modelnya. Dia berusaha mengakui, namun ada badai, ya, badai ujian yang menimpa dia sehingga dia rela menjual akidahnya. Dalam bahasa ilmu syariat, dua perkara ini dicakupkan dalam ilmu akidah. Dia menjual akidahnya, Sedikit kisah itu, kami pernah taklim itu, kami dikirim. Jadi kalau kampus kami itu adalah yang mengusung tema pendidikan Timur Tengah dibawa ke Indonesia dengan sistem keindonesiaan. Kemudian kami itu tidak pernah libur selama 4 tahun, liburnya hanya di bulan Ramadan. Kemudian 1 bulan Ramadan itu pun kami dikirim ke seluruh negeri Indonesia. Bahkan salah satu teman saya ini kalau nonton di live ya, beliau itu sekarang ditugaskan di Papua, fak sudah 1 tahun, ganti KK, ganti KTP, sudah punya rumah di sana. Ya. Kemudian kami pernah itu sedikit cerita, berdakwah di sebuah daerah yang airnya itu sedikit sulit. Salah satu ciri daerah itu memiliki kondisi keislaman dan akidah yang lemah adalah kondisi air yang sulit. Maka di sana itu ada satu masjid, ada jalan di depannya. Di sebelah sini rumah-rumah di desa, sebelah sini adalah rumah-rumah. Pengeras suara untuk adzan itu dulunya ada 4, satu menghadap sana, satu menghadap sana, satu menghadap sana. Kemudian ketika kami datang ke sana, pengeras suara yang mengarah ke daerah baratnya, ke arah kiblatnya sana itu dilepas. Kenapa? Karena seluruh jalan sampai ujung nanti ketemu sawah lagi, berarti 1 RW itu telah semuanya berubah akidahnya. Yang awalnya muslim, mereka menjadi kafir, non muslim. Kemudian ketika bulan Ramadan, kami menyaksikan itu ketika kami dapat jadwal ngisi untuk berbuka puasa itu, duduk di depan masjid, melihat itu
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu ibu-ibu lewat itu enggak pakai kerudung, enggak pakai baju yang menutupi auratnya. Lewat sana balik lagi sudah berkerudung mau ikut buka bersama. Ya, itu menunjukkan bagaimana kualitas akidah mereka. Siapa yang disalahkan? Ya, banyak sekali aspek yang disalahkan dalam perkara ini, tetapi seorang muslim harus mengintrospeksi dari dirinya sendiri. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia introspeksi, kenapa dirinya seperti ini? Berarti akidahnya belum tertancap dengan benar dalam hatinya. Ketika akidah ini hanya 2 perkara saja ini sudah betul-betul tertancap di dalam hati kita, urusan yang lain beres. Urusan percintaan yang sering digandrungi oleh para pemuda zaman sekarang. Ustadz datang ke tempat percintaan, itu ada tema percintaan. Ini cara mencari istri, cara mencari istri. Poin utama dan mendasarnya cukup di sini dulu. 2 poin ini beres, jangankan urusan cinta yang sepele terhadap manusia. Bahkan urusan yang lebih rumit dibandingkan kecintaan ini, seperti pemerintahan ini, urusan siasah ini, itu juga bisa diatasi. 2 pokok ini. Sudah menentukan pilihan kalian di tanggal 14? Tentukanlah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seorang muslim menentukan di pilihannya karena ilmu. Bahkan untuk menjadikan Allah sebagai Rob saja. Allah loh ini yang mau kita tunjuk sebagai Rob itu. Kita suruh mengilmuinya dulu. Apalagi sebagai orang manusia yang akan kita tunjuk sebagai pemimpin. Maka ilmuilah dulu. Ustadz mau pilih nomor berapa? Ya, saya kelepasan tangannya tadi ya. Antum mau pilih nomor berapa? Ya, terserah antum. Tapi landasan seorang muslim memilih saudara muslimnya atas dasar keimanan dan ketakwaannya. Maka lihat kualitasnya. Saya tidak tahu juga saya mau milih siapa. Tapi nanti kita tunggu hari H. Siapa yang paling pantas untuk mendapatkan suara kita. Karena kita ini adalah seorang muslim. Seorang muslim itu semuanya berharga, bahkan pilihannya. Kemudian kita lanjut. Ya. Sudah cukup politiknya? Ya. Sudah terjawab kan mau milih siapa ya. Kemudian kita masuk poin nomor 2, tuqimus shalah. Setelah pondasi terbangun, maka kita membutuhkan tiang yang akan menjaga rumah itu. Maka aimaduhu as-shalah. Jelaskan juga dalam hadis arba'in, ya, di pertengahan hadis arba'in dijelaskan kalau misalnya pondasinya itu adalah akidah, 2 hal tadi, ya, maka setelah itu sholat. Kenapa kami katakan 2 hal ini beres, semuanya beres? Dia sudah betul dalam berakidah, mengakui Allah sebagai utusannya, Allah sebagai Robnya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sholatnya pasti beres. Peranan sholat di dalam agama Islam itu sering kali kami ulang-ulang terus. Karena banyak orang yang belum berani mengaplikasikannya. Kita akan ambil sebuah nasihat dari salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Dia adalah Ahlul Badar, dia itu adalah khalifah kedua, namanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu mengatakan man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa yang dia meremehkan sholat, urusan yang lainnya selain sholat dia akan lebih meremehkan. Sering kami ulang, kalau ada seorang anak dia meremehkan orang tuanya, pasti dia meremehkan sholat. Ada seorang istri yang meremehkan sholat, sangat akan terjadi kemungkinannya itu adalah dia akan meremehkan suaminya. Seorang suami yang meremehkan sholat, kemungkinan besar dia juga akan meremehkan keluarganya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Itu semuanya karena sholat. Karena sholat, ya. Sebab apa? Sholat imat. Imat itu apa? Tiangnya. Tiangnya seimbang, tiangnya beres, bangunannya kokoh. Bagaimana membereskan urusan sholat? Dia meyakini betul sholat ini adalah perintah dari Allahu Rabbul Alamin. Ya. Sholat itu betul-betul diyakini. Ingat, selalu landasan pertama akan berdiri di setiap ibadah kita. Dia meyakini sholatnya itu adalah perintah dari Allah. Dan dia meyakini cara untuk menyempurnakan sholatnya datang dari Nabi Muhammad. Ingat, 2 ini harus selalu mengikat di setiap aspek kehidupan seorang muslim. Maka sholatnya tadi, ya, itu tolak ukurnya
akan betul-betul menjadi imat ketika dia memperhatikan dua perkara tadi. Dia menyeru ke masjid itu bukan karena saudaranya. Ingat Iwa. Karena inilah seseorang masuk ke dalam neraka. Apa itu niat? 3 orang pernah kami kisahkan kemarin, 3 orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mereka bukanlah orang-orang yang terkenal sebagai ahlu maksiyah. Siapa mereka ya? Mereka adalah orang-orang yang dikenal di dunia sebagai orang yang alim. Orang pertama itu muhafid yang dicemplungkan sama Allah. Tapi karena niat dia menjadi bahan bakar pertama dan menjadikan api neraka menyala-nyala. Yang kedua, itu bukan orang ahlu judi. Tetapi dia itu adalah siapa? Si dermawan. Yang dikenal adalah ahli sedekah. Tapi dia adalah orang kedua yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk Islam. Tapi kata Allah, tidak, kamu berjuang untuk kesombonganmu. Apanya? Niatnya Iwa. Sahadatnya betul, ibadahnya betul, sholatnya betul, tiang agamanya seimbang, kehidupannya akan seimbang. Ingat, sholat. Maka dari sekarang yang memiliki masalah dalam setiap aspek kehidupannya, cobalah lazimkan ke dalam hatimu, aku akan betul-betul memperbaiki kualitas sholatku. Ihwa, kualitas sholat terbaik itu adalah yang sampai kepada tingkatan khusyuk. Dan dia memperhatikan rukun dan syaratnya. Sehingga dia akan ada kemungkinan besar sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana sih ciri-ciri sholat yang diterima sama Allah. Kenapa? Diterima tidak diterima itu urusannya Allah. Urusan manusia itu adalah memaksimalkan kehidupannya. Memaksimalkan kesempatannya. Yang diberikan oleh Allah, tunjukkan pengorbananmu dalam beribadah. Ingat tadi, karena konsep landasan pertama selesai, sholatnya selesai, dia cinta sama istrinya, tapi karena dia tahu bahwasannya konsep pertama itu sudah baku dan kekal, menjadikan Allah sebagai Rabbul Alamin berada dalam hati kita, maka dia akan mengalahkan cinta manusia. Sederhana tidak urusan cinta? Sederhana kan? Kenapa sederhana? Karena urusan syahadatnya selesai. Hatta permasalahan di awal tadi, yang tadi masalah prioritas tadi, istri, anak, ibu, urusan syahadatnya selesai, ya, dia akan tahu di mana menjadi laki-laki sesungguhnya. Ya, insya Allah akan ada ustadz yang lebih ahli dalam membahasnya. Salat yang ketiga, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah, ya, kemudian zakat. Ini ada perbedaan, mau tasumu Ramadan dulu, mau zakat dulu, labas. Ya, mau puasa dulu, mau zakat, tidak usah diperdebatkan. Aneh yang saat ini saya bilangnya zakat. Ya, nomor 3 zakat ya. Pondasinya sudah, tiangnya sudah berdiri menjadi bangunan Muslim. Dia bangunan itu disebut Islam. Orang yang berada di dalam bangunan itu disebut Muslim. Maka yang membersihkan bangunannya itu adalah zakat. Ya, ihwa, zakat itulah yang akan menyucikan dirinya. Menyucikan keislamannya itu dengan zakat. Dia mengeluarkan setiap harta yang telah sampai kepada nisabnya dan telah terulang selama 1 tahun, maka dia mengeluarkannya, zakatnya. Maka pada dasarnya ketika dia mengeluarkan zakatnya tadi, secara tidak langsung dia telah mensucikan rumah Islamnya tadi itu. Statusnya sebagai muslim. Bahkan dikategorikan orang yang tidak mau zakat, padahal dia memang sudah terkena syaratnya tadi, maka dikategorikan secara tidak langsung dia telah kharijul anil millah. Dia sedang mencoba secara sadar ya, secara keilmuan dia sudah memiliki, betul-betul faham zakat ini adalah hal yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu. Kemudian dia faham, meninggalkannya dengan sengaja atas dasar dia menolak hal itu, maka khariju anil millah. Pada dasarnya dia sedang berusaha mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kemudian yang keempat adalah tasumu Ramadan. Yang keempat ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah pelindungnya.
As-saumul junnah. Ya, puasa itu kok diibaratkan oleh para ulama itu adalah benteng dari rumah tadi yang Islam itu kita berada di dalamnya menjadi seorang muslim, butuh perlindungan, itu adalah puasa. Ya mas sekalian, apalagi sebentar lagi hanya tinggal menghitung berapa hari lagi kita Ramadan? 30-an ya, 30-an Ramadan. Sebentar lagi kita akan menginjak kepada bulan yang dimana para sahabat itu memiliki dua fase dalam setiap kehidupannya. Fase pertama adalah 6 bulan setelah Ramadan, fase kedua adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Maka ketika mereka 6 bulan di fase pertama setelah Ramadan, mereka akan rindu dengan Ramadan, mereka akan sedih dengan Ramadan. Kenapa? Karena bahasa bulan ini adalah bulan bonusan dari Allah Subhanahu wa taala, itu telah meninggalkannya. Namun di 6 bulan menuju Ramadan, mereka akan menjadi orang yang seperti ingin dipinang. Kenapa? Mereka sedang menanti-nanti dengan wajah tersenyum-senyum. Ya. Mereka sudah sampai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Alangkah indahnya para sahabat dahulu. Yang mereka tunggu itu bukanlah gajian, yang mereka tunggu adalah bonus dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, bulan Ramadan adalah itu bulan yang begitu mulia di dalamnya. Bahkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu di dalamnya dijelaskan bahwasannya amalan di bulan Ramadan itu ya, itu dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali. 10 kali sampai 700 kali. Di bulan Ramadan ini, maka saya setuju yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah ujian, tapi saya juga setuju yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah madrasah, tempat pembelajaran ya. Ada beberapa orang yang mengatakan, Ramadan itu bukan ujian, Ramadan itu adalah madrasah untuk menempa diri kita. Enggak, bulan Ramadan itu adalah ujian, bukan madrasah. Ya, kita harusnya mempersiapkan diri itu di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan kita eksekusi. Dua-duanya benar. Boleh ngambil yang mana saja atau ambil dua-duanya. Ya, Ramadan bisa menjadi madrasah, Ramadan juga ujian. Ramadan menjadi madrasah setidaknya ada 10 poin yang insya Allah kapan-kapan akan kita bahas. Setidaknya poin pertama adalah hasilnya ingin melatih kita meningkatkan ketakwaan. Itu yang paling jelas dalam ayatnya juga, la'allakum tattaqun. Dari madrasah Ramadan inilah ketika sukses akan memunculkan orang-orang bertakwa. Ingat rutenya amalan akan meningkatkan keimanan, keimanan akan meningkatkan ketakwaan, ketakwaan akan memancing rahmat Allah, rahmat Allah akan memancing ridha Allah, dan karena ridha Allah lah seseorang akan masuk ke dalam surga. Ya, maka orang yang berhasil melewati Ramadan dan sukses dengan Ramadan, maka ketakwaan itu harus melekat dalam dirinya menjadi madrasah. Namun menjadi ujian juga. Di bulan Ramadan Allah ingin menguji setiap hambanya, yakni adalah perkara, ingat, selalu diikat dengan poin nomor 1. Allah ingin melihat siapa hambaku di bulan Ramadan yang rela mengorbankan waktunya, meninggalkan urusannya sendiri, kemudian beralih menuju urusan yang mana ini adalah hakullah, haknya Allah, haknya Rob yang menciptakan dirinya. Apakah dia mau meninggalkan urusan dunia yang sudah aku sifati sebagai la'ibun walahun, tempat untuk bermain dan sia-sia saja dunia ini, dan dia rela meninggalkannya menuju sesuatu yang telah aku janjikan bahwasanya jannah itu adalah surga, itu adalah ganjarannya? Apakah dia rela mengejar 10 akhir bulan Ramadan yang mana di dalamnya telah aku janjikan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin melihat siapa di antara hambaku yang betul-betul mengatakan dirinya adalah mukmin, muslim. Siapa di antara hambaku yang betul-betul ingin menancapkan ketakwaannya, itu label takwa di dalam hatinya, sehingga aku akan melihat dia sebagai hamba yang soleh. Ini adalah ujiannya. Berapa banyak seorang pemuda ketika masa mudanya dia bisa mencari ilmu kemana-mana, datang iktikaf bahkan tidak 10 hari, 30 hari, mengambil keafdalannya di dalamnya. Kemudian setelah menikah, dia tersibukkan dengan urusan istrinya, urusan anaknya, urusan rumah tangganya. Tidak boleh, boleh. Tapi di sini ingat, Allah ingin melihat pembuktian kita. Allah ingin melihat pengorbanan kita. Bagaimana kita bisa memanajemen rumah kita dan juga bisa menyelesaikan urusan kita sama Allah.
Selanjutnya nomor 5. Ya, enggak ada yang nomor 5 ya. Aman berarti ya. Yang nomor 5 adalah wa tahujjal bait. Pergi haji. Ikhwah, haji ini adalah pembuktian dan pengorbanan. Syahadat adalah pondasi, salat adalah iman, zakat adalah pembersihan, shaum adalah perlindungan, al-haji adalah pengorbanan. Sebab banyak sekali tipikal ibadah. Ibadah yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan juga tenaga. Ibadah yang kedua butuh harta dan juga waktu tanpa tenaga. Yang ketiga, ibadah yang membutuhkan 3 aspek, waktu, tenaga dan juga harta. Dan haji berada di posisi nomor 3, di mana ibadah haji membutuhkan setiap aspek di dalam rangkaian ibadah tadi, yakni dia butuh waktu untuk mengkosongkan waktunya, kemudian dia butuh harta untuk berangkat ke sana, dan dia juga butuh tenaga untuk menyelesaikan tawaf, sa'i dan yang lainnya. Berbeda dengan sholat. Sholat itu cuma butuh 2 aspek, tenaga sama waktu. Emang ada yang sholat, kamu kalau sholat di Al-Latif kontraknya 1 bulan 1 juta, kan tidak ada ya. Sholat itu gratis ya. Dimanapun, kalau hatta ada masjid naudzubillah yang berbayar seperti itu ya, maka kita akan cari masjid lain. Kalau sampai di dunia ini ada masjid yang gratis, sholat di rumah ya. Kemudian ada yang kedua Ustaz, yang dia itu tidak perlu tenaga, cuma butuh waktu dan harta, itu sedekah, infak, zakat ya. Orang yang kaya, emang dia tidak punya sekretaris, tidak punya tim ininya, dia telepon saja, ini waktu, tenaga, angkat tangan apa dihitung tenaga ya. Ini saatnya zakat 2,5%, silahkan keluarkan dari hartaku, selesai, tidak butuh tenaga. Ngomong kalau dihitung tenaga, alangkah luar biasa sekali perhitungannya manusia itu ya. Kemudian ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, maka ibadah haji itu ya, ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat-sangat berada di akhirnya, pengorbanan. Dia mengorbankan hartanya untuk berlelah-lelah. Bayangkan ikhwah, mengorbankan waktu dan hartanya untuk berlelah-lelah, capek-capek muter Ka'bah. Ya, paribas. Permisalannya seperti itu. Ya, permisalannya seperti itu. Ya. Maka apa? Orang yang di tahapan kelima ini sudah next level. Dalam artian 4 urusannya ini sudah beres. Ustaz, tapi ada orang kaya, 4 urusan ini kelihatannya tidak beres deh. Sholat tidak pernah kelihatan di masjid, zakat juga kelihatan tidak pernah, juga dia tidak paham bagaimana sunnah Nabi Muhammad. Ya, siapa kita itu yang bisa sampai melihat detailnya seperti ini saudara kita ya. Alhamdulillah, sekalian hindarilah melihat kejelekan dari saudara-saudara kita. Banyak sekali pertikaian di muka bumi ini karena hanya melihat kekurangan dari saudaranya. Tinggalkanlah kekurangan, ambillah pelajaran dari dirinya. Maka haji ini saya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu hajinya urusan Allah nanti. Tetapi haji yang paling baik adalah ketika didasari dengan nomor 1, sholatnya sudah beres, zakatnya sudah beres, puasanya sudah beres, maka dia akan bisa merasakan kenikmatan di nomor 5 ini. Bagaimana dia dipanggil ke Baitullah, rumahnya Allah, bagaimana dia akan melihat bagaimana jejak sejarah dari seorang nabi yang dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berjalan ke Madinah untuk melihat bagaimana kota Nabawi, kota yang diberkahi di mana Islam berkembang di dalamnya. Kemudian mereka akan melihat bagaimana Al-Quran, bagaimana Baitullah itu di mana Al-Quran awal kali turunkan di Mekah. Dia akan betul-betul bisa merasakan kelezatannya tadi. Puncak tertinggi dari seorang ibad, seorang ahli ibadah adalah ketika dia berhasil merasakan kelezatan dari pengorbanannya untuk beribadah kepada Allah. Tanamkan dalam hati kita, ketika kita masih merasakan lelah dalam perkara ibadah, maka berarti ada urusan yang belum beres di antara kita, dan kita ini belum selesai menjadi ibadullah, hambanya Allah, seorang yang beribadah kepada Allah. Sekarang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama, namanya Islam.
Masih ada 2 poin lagi. Ya, saya ringkas 5 menit untuk poin nomor 2 iman. Ya, silahkan dipasang betul-betul al-qasam'ahu, kemudian siapkan hatinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan tepat. Yang pertama itu adalah perkara Islam. Islam itu berbicara tentang perkara ibadah. Maka yang dibangun pertama itu adalah pondasi. Kemudian yang kedua itu adalah iman. Iman itu adalah pengakuan. Tetapi secara bahasa tidak boleh dengan tasdik saja. Tasdik itu pengakuan, tapi iman lebih luas dari tasdik. Kenapa lebih luas? Karena menuntut 3 hal selanjutnya. 2 hal selanjutnya. Tasdik, pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan hati, amal dengan perbuatan. Ini disebut dengan iman. Maka 3 kunci ini harus masuk kepada iman yang akan kami sebutkan. Yang pertama, antu minu billah, mengimani Allah, meyakini dengan lisan Allahu Rabbul Alamin, meyakini dalam hati, dia meyakini setiap apapun yang dia rasakan dalam dunia ini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu tata cara mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antu minu bil malaikah, kemudian mengimani malaikat. Kenapa kok malaikat dulu? Kenapa kok urusan malaikat dulu? Gak langsung Nabi Muhammad. Sebab urusan pertama dan kedua ini urusan gaib, gak nampak. Kita akan lebih susah lagi mengimani sesuatu yang tidak nampak. Dan itulah memang ujian dari orang-orang beriman. Orang beriman akan mendapatkan derajat takwa karena dia mau disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh sedekah dan yang lainnya. Padahal dia dijanjikan bahwasannya surga adalah balasannya, namun dia tidak pernah melihat surga. Diancam oleh Allah padahal tidak pernah melihat Allah. Diancam dengan neraka tapi tidak pernah melihat neraka. Semuanya adalah hal yang gaib. Dan itu lebih susah. Makanya hadiahnya adalah menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu hadiahnya masuk surga. Ya, jadi nomor 2 itu adalah iman kepada malaikat. Bahwasanya malaikat ini adalah makhluk Allah, tidak melebihkannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah yang memenuhi tugasnya. Dan malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat itu tidak pernah ya'sunallah, mengingkari, membantah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah malaikat. Dan yang boleh kita ketahui kurang lebih ada 10 ya. Kemudian ketiga adalah antu minu ya, bil kitabi ya, bikutubihi dengan kitab-kitabnya ya. Setidaknya ada 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian kita mengimani di poin nomor 4-nya, yakni adalah Al-Quran itu firman Allah yang turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin keempat itu adalah mengimani Nabi Muhammad SAW. Ini mirip dengan penjelasan di nomor 1. Betul-betul mengimani bahwasannya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nomor 5, untuk minu bil yaumil akhir, mengimani bahwasannya yaumul kiamah itu betul-betul ada nantinya. Hari kiamat itu nanti ada. Ya, dan juga kejadian-kejadian, maksudnya yaumul kiamah itu, yaumul akhir itu kejadian setelah dunia itu betul-betul dihancurkan. Kita mengimani kejadian itu juga, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian melewati melewati jembatan sirat, kemudian ada nanti di sana kita menemukan telaganya, yang mana itu telaganya untuk umatnya Nabi Muhammad ketika masuk surga, kemudian masuk neraka. Itu kita imani semua di poin nomor 5. Kemudian nomor 6, mengimani qada dan qadar, kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. 6 aspek ini adalah ketika seseorang berhasil mengimaninya dengan sempurna, maka dikategorikan sebagai mukmin. Maka yang di poin ke-6 ini, beriman terhadap takdir Allah, maksudnya atas ketentuan Allah. Maka pahami ikhwah, ketentuan Allah itu adalah hal yang pasti, tetapi sifatnya adalah kaunan. Kalau ditanya, Ustaz, bagaimana sifat takdir Allah? Sifat takdir Allah itu adalah kaunan. Kaunan itu adalah bisa saja terjadi. Kenapa kok bisa saja terjadi? Karena Allah menulisnya dengan kecenderungan hambanya. Jadi Allah itu akan melihat hambanya, oh hambaku yang ini, dia ini adalah orang yang dia itu taat, maka ditulis di akhirnya dia masuk surga.
Tapi kok ada sifat kaunan? Sifatnya kaunan bisa jadi karena Allah itu memberikan kepada manusia itu namanya adalah akal, hati, dan juga nafsu. Yang mana itu yang akan menggiring dia. Ini takdirmu adalah surga. Kalau kamu menjemput dia, maka akan aku berikan petunjuk. Ini Al-Quran, ini hadisnya. Ini sunnahnya. Maka ikutilah jalannya. Usahakan dirimu untuk bisa menjemput takdirku. Maka kejadian yang dialami menuju takdir Allah, ya, itu adalah kehendak manusia dan ketentuan akhirnya itu takdir Allah. Itu adalah perkara iman. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Perbuatan ihsan, perbuatan baik itu adalah, ya, kita itu ketika beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu, ya, berada di hadapan kita. Fa illam takun tarahu, maka kamu tidak akan bisa melihat Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang gaib, tidak akan bisa nampak dengan mata manusia. Maka fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Maka ketahuilah, walaupun kamu tidak melihat Allah, Allah akan selalu melihat kita. Di sini mengajarkan kepada kita muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Sekalian tidak ada tempat di dunia ini satu pun yang dapat menghindarkan diri kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil ini pelajaran, ketika dia berbuat maksiat, walau karena sendiri, walau karena bareng-bareng, maka ketahuilah, tetap hadirkan dalam hati kita, hadirkan rasa bersalah bahwasanya kita sedang diawasi sama Allah. Ya, tumbuhkan rasa malu kita. Ya Allah, aku ini betul-betul hamba-Mu yang dusta. Walaupun dia sedang melakukan maksiat, hadirkan rasa itu. Karena setidaknya karena rasa itulah dia masih punya kemungkinan untuk diselamatkan. Dan juga hadirkanlah perasaan kita berbuat baik walaupun sendiri, Allah lah yang akan melihat dan akan menghitung bagaimana kualitas ibadah kita yang sendiri ini. Itu adalah ihsan. Ihsan bukan hanya terhadap Allah, tapi ihsan juga terhadap manusia. Ihsan juga dituntut bagaimana sikap kita kepada saudara kita. Bagaimana sikap seorang muslim bekerja, itu harus berdasarkan sifat ihsan. Ya, dia adalah seorang karyawan, punya bos. Dia kerja tidak benar, berangkat jam 9, pulang jam 3. Padahal ketentuan berangkat jam 7, pulang jam 5. Apa kata bosnya? Kamu kenapa kok kerjanya seperti ini? Loh bos, Allah kan gak memerintahkan saya pekerjaan seperti ini. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Seorang muslim ketika paham konteks dari ihsan, maka dia akan baik dalam beribadah dan baik juga dalam setiap amalannya. Setiap pekerjaannya. Perhatikan ini, bisa dicatat. Seorang muslim itu memiliki catatan dalam kehidupan, yakni dia harus menundukkan diri dan menumbuhkan cintanya kepada Allah. Caranya dengan ibadah. Ibadah adalah melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Maka perintah Allah itu adalah cintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak hanya tercakup pada lingkupan ibadah yang tadi saya sebutkan 5 hal tadi, tetapi setiap perkara kita yang berbau kebaikan, ketika kita di dalamnya itu kita niatkan untuk mendapatkan kecintaannya Allah dan ridhonya Allah, itu bisa bernilai ibadah, dan ini disebut dengan ihsan. Maka tidak ada alasan lagi kita kerja keras ataupun yang lainnya, tidak ada urusannya di akhirat, ada urusannya karena sikap seorang muslim itu harus ihsan. Ingat, kita itu sedang menjaga setiap aspek kehidupan kita itu sesuai dengan cintanya Allah dan ridhonya Allah. Wallahu a'lam bishawab. 3 poin, ada 1 yang tertinggal. Maka Ustadz, apa bedanya iman dan Islam? Maka iman dan Islam ketika disebutkan sendiri-sendiri, Islam sendiri, iman sendiri, maka Islam maksudnya adalah iman. Ketika disebutkan iman sendiri, iman itu maksudnya adalah Islam. Namun ketika di dalam satu kata yang bersatu, maka Islam itu adalah amalan ubudiyah, amalan-amalan ibadah yang zahir. Kalau iman, dia itu amalan batiniyah yang menuntut amalan zahir. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.